Nah, yuk makan lah. Tahu kalau hari Senin nih pasti terlewat terus makan siang. Karena ngajar sampai apa enggak berhenti. Ya makanya pagi-pagi itu sarapan ya. Pokoknya kalau hari Senin nih full sampai jam 9 malam. Salah. Nah itu kan jadi ketua apa? Ketua pembina ya. Yang itu jadi ketua pembina apa penasehat? Yang apa sih namanya? Ya kudeta apa? Kudeta Demokrat ya. Nah, dia bagian yang rombongan kudeta itu. Ya, dia bagian rombongan kudeta. Mana budak nih? Baru 5.
Oke, saya mulai saja ya. Suara saya kedengaran nggak? Dengaran, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kelas online ya. Kalau yang kemarin sebelumnya itu teori sudah saya upload itu di Vclass. Nah, untuk yang minggu ini sudah saya upload juga di Vclass ya. Ini minggu ini mengenai struktur geologi. Nah, struktur geologi ini sudah di-upload ya. Ini ada ini. Nah, ini sudah di-upload, tinggal kalian download saja. Nah, mengenai struktur geologi ini dia rangkaiannya. Kalau sebelum materi kemarin itu geomorfologi, ini ke struktur geologi. Ya. Struktur ini berarti kalau geologi ini bumi, maka kalau struktur berarti susunannya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat bumi itu kan, di permukaan bumi itu ada yang daratan ya, kemudian ada yang ada yang dataran ya. Daratan berarti di darat, kemudian dataran. Dataran itu nanti macam-macam, mulai dari yang landai atau yang pegunungan ya. Nah, pegunungan pun nanti dia bermacam-macam lagi. Nah, kalau contoh di sini ya, ini lihat. Di sini ada ya. Nah, ini ada orang ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini struktur gunungnya atau tanahnya ya, susunannya. Nah, ini dia berlapis-lapis ya. Berlapis-lapis terus bentuknya ini. Nah, walaupun di atasnya ini tanahnya datar. Ini tanahnya datar. Tapi di bawahnya itu strukturnya berlapis-lapis, kemudian bergelombang. Nah, kalau yang ini ya, kalau yang di atas ini pegunungan. Tapi kita bisa lihat struktur lapisan tanahnya itu. Nih, lihat nih. Nah, dia berlapis-lapis. Nah, strukturnya ya, susunannya. Nah, ini bisa kelihatan sampai di sini juga ya. Ini salah satu dari struktur geologi. Ya. Nah, struktur geologi itu bentuk batuan sebagai hasil dari proses deformasi. Deformasi itu perubahan ya, perubahan bentuk. Kemudian deformasi itu untuk batuan sendiri bentuk dan ukuran. Ya. Perubahan bentuk dan ukuran pada batuan sebagai akibat dari gaya yang bekerja di dalam bumi. Gaya yang bekerja dalam bumi ini mulai dari berat sendiri lapisan bumi, kemudian ada misalnya panas bumi ya, kemudian ada tekanan. Nah, itu gaya-gaya yang bekerja dalam bumi. Nah, jadi struktur geologi itu suatu struktur atau kondisi geologi yang ada di suatu daerah sebagai akibat dari terjadinya perubahan-perubahan pada batuan oleh proses tektonik. Nah, tektonik ini berarti pergerakan tanah. Kan kalau kalian belajar geografi ya di SMA atau SMP SMA, ada tektonik ya, kemudian ada vulkanik, ya kan? Kalau tektonik ini gempa, ya biasanya dia dihubungkan dengan gempa. Kalau vulkanik dia dihubungkan dengan gunung api. Nah, berarti kalau struktur geologi ini ya akibat dari terjadinya perubahan pada batuan oleh proses tektonik atau proses lainnya. Tapi proses terbesar itu adalah proses tektonik.
Kayaknya baca WA ini, WA dosen kita. Bacalah. Saya lanjutkan ya. Nah, dengan terjadinya proses tektonik, maka batuan baik beku, sedimen ataupun metamorf maupun kerak bumi. Nah, kerak bumi ini ya, materi sebelumnya itu kan kerak bumi itu ada dua, ya kan? Kerak daratan sama kerak samudra. Ya kan, kalau kerak daratan itu dia banyak mengandung unsur silika dan aluminium kan. Kemudian kalau kalau kerak laut samudra itu berarti laut ya. Kerak samudra itu berarti dia banyak juga mengandung silika, tapi aluminiumnya sedikit, malah lebih banyak itu adalah magnesium. Nah, jadi kerak bumi akan berubah susunannya dari keadaan semula. Nah, jadi karena proses tektonik, maka batuan itu batuan maupun kerak bumi. Nah, sedangkan kerak bumi ini ya susunan paling banyak itu adalah batuan. Susunan paling besarnya tersusun itu adalah batuan. Jadi proses tektonik ini kalau gempa itu berarti lempeng yang bergerak ya, lapisan tanah yang bergerak. Itu kalau kalian lihat kejadian gempa ya, akibat kejadian gempa yang itu yang paling yang terbaru yang banyak kerugiannya itu kan yang Palu ya. Palu itu kan bisa dilihat tanahnya ada yang terbelah, kemudian ada yang naik gitu kan, ada yang longsor, kemudian ada yang likuifaksi gitu kan. Itu salah satu dari proses tektonik. Nah, struktur geologi, strukturnya susunan itu dibagi dua, yang struktur utamanya primer sama sekunder. Nah, unsur-unsurnya, unsur itu berarti bagian dari struktur geologi itu dibagi lagi. Ada lipatan, ada patahan, ada rekahan. Nah, ini kalau gempa ini kelihatan sekali. Kalau lipatan berarti dia terlipat, lipatan baju. Ini lipatan. Kalau patahan berarti dia patah. Ini patah. Yang tadinya dia seperti ini ya, kemudian karena pergerakan tektonik, gempa pertama, satunya masih di atas, satunya turun ke bawah. Kemudian rekahan. Kalau rekahan berarti dia terbelah, bukan terbelah ya, merekah dari terbelahnya dari dalam ya. Itu. Ini jadi ada lipatan, fault, ada patahan, fault, ada rekahan, join atau fracture. Nah, struktur primer itu struktur geologi yang terbentuk pada saat pembentukan batuan. Misalnya struktur sedimen, silang, siur, flood cast, ini nanti ada gambarnya. Kemudian struktur kekar itu akibat pendinginan magma. Nah, jadi di sini kan ada tadi lipatan, patahan, rekahan. Nah, ini ini kan primer, sekunder. Primer itu terbentuk pada saat pembentukan batuan. Berarti kalau pembentukan batuan ya, ini ya, pertama berarti pada proses pendinginan magma. Nah, struktur pendinginan magma ya kan, akibat pendinginan magma, columnar join, sitting join. Nah, kemudian sekunder itu struktur geologi yang mempelajari dan membahas bentuk deformasi kerak bumi dan gejala-gejala penyebab pembentukannya. Jadi sekunder ini ya akibat dari proses yang primer ini. Ya, jadi kan misalnya ini struktur kekar, dia terjadi akibat pendinginan magma, ya kan. Jadi dia maksudnya
kejadian pertama. Kalau primer ini kejadian pertama. Nah, yang sekunder itu ada kejadian turunan. Nah, ini dibedakan lagi geotektonik dan atau tektonik, kemudian geologi struktur itu lingkupnya lebih sempit. Cekungan. Nah, kalau tektonik itu skalanya lebih luas. Kenapa? Karena kalau tektonik ya lapisan, bukan lapisan, lempengan tanah itu kalau kalian belajar geografi itu kan ada, kalau Indonesia itu dilewati oleh dua garis, dua lempengan, lempengan Australia sama lempengan Hindia kan. Jadi kalau dua lempengan itu bergerak, dia akan terjadi gempa. Ya. Kalau misalnya dua lempengan itu bertabrakan, maka dia akan terjadi gempa yang sangat besar. Kan? Nah, ini kalau misalnya tektonik, skalanya lebih luas karena lempengan itu, kalau lempengan Hindia itu kan, kalau ini misalnya Sumatera kan, ini Kalimantan, Jawa, kemudian ini ya, kayak gini kan, kalau ini Sulawesi, kemudian ini ada Maluku, di sini ada Nusa Tenggara. Nah, kalau lempengan Australia kan dia di bawah sini, Hindia di bawah sini, ya kan, Pasifik ke sini. Nah, kalau yang tiga ini bergerak, pasti akan terjadi gempa. Nah, makanya kenapa yang tektonik ini skalanya lebih luas, karena dia saling menyambung, nah, membentuk pegunungan, organesa. Nah, tadi ada lipatan, ada patahan, ada ini yang lipatan, patahan, ada rekahan. Kalau lipatan itu karena aktivitas tektonik, ya, lapisan batuan sedimen, relatif elastis. Jadi kalau lipatan ini terjadi akibat aktivitas tektonik. Tektonik berarti gempa ya. Gempa, yang pasti gempa kalau tektonik ini. Dia lebih dihubungkan dengan gempa, kemudian lapisan batuan sedimen yang relatif elastis ya akan mengalami tekanan tinggi dan terlipat dan membentuk sistem sinkline dan antikline. Nah, sistem lipatan, lapisan batuan yang tadinya datar akan berubah posisi menjadi miring dengan sudut kemiringan, dan dia memiliki sudut kemiringan dan jurus atau arah ya yang bervariasi. Jadi awalnya dia ini kan, setelah terjadi, kalau terjadi pergerakan ya, pergeseran atau gempa, dia berubah jadi bentuknya seperti ini. Nah, sinkline itu lembahnya, ini lembahnya. Antikline itu puncaknya. Jadi kalau misalnya dia terlipat ya, nah ini bentuk seperti ini. Ya membentuk ada lembah, kemudian ada puncaknya. Nah ini disebut lipatan. Nah contoh-contoh lipatan. Ini bisa tahunya dari mana? Kadang misalnya kalau di atasnya itu masih ini ya, kayak tadi, dia datar, tapi di bawahnya, nah di bawahnya yang dilihat. Kalau di bawahnya lihat, oh ternyata dia bentuknya ini berarti dia lipatan. Jadi setelah tanah itu digali ya. Kalau simetrik berarti antikline dan sinklinnya itu besarannya sama. Kemudian asimetri dia nggak sama, jadi dia agak miring, lebih miring lagi. Kemudian lipatan miring, nah ini terlipat benar ini. Kemudian ada yang seperti ini.
Ini apa, dia termasuk lipatan. Jadi ada 4 macam lipatan. Nah, false struktur 3 dimensi yang atau lipatan berukuran mikroskopis hingga ratusan kilometer. Nah, menunjukkan kenampakan pelipatan kubah. Kubah itu berarti tadi puncaknya ya, dan cekungan atau basin itu berarti lembahnya. Nah, berperan sebagai perangkap minyak dan gas bumi serta mengontrol sejumlah lokasi endapan biji. Ini maksudnya tambang ya, biji ini. Ini tambang, ore atau mineral tambang atau bahan tambang ya. Jadi dia berperan sebagai perangkap minyak dan gas bumi. Jadi intinya kalau misalnya tanah itu strukturnya lipatan, maka di dalam lipatan itu dia mengandung minyak dan gas bumi. Serta mengontrol sejumlah lokasi endapan biji. Jadi di antara lipatan ini ya. Nah, yang ini misalnya dia ada minyak buminya, minyak sama gas biasanya nyatu ya. Minyak gas. Ini biasanya satu satuan. Kemudian orenya lengkap endapan bijinya itu misalnya di sini. Bijinya seperti apa? Nikel, emas, kemudian perak, aluminium, itu termasuk biji ya. Nah, jenis lipatan ada monoklin, ada antiklin, ada sinklin ya tadi. Nah, kalau monoklin itu lipatan sederhana dengan kemiringan itu landai ya atau hampir horizontal seperti lengkungan pada tangga. Jadi dia ada puncaknya tapi dia tidak terlalu tinggi puncaknya. Nah, ini monoklin. Kemudian kalau antiklin, antiklin ini dia benar-benar membentuk puncak dengan lapisan melengkung ke atas dan kedua sayap lipatan memperlihat kemiringan menjauh. Kemiringan menjauh itu berarti dia kayak ini nah. Kemiringan menjauh berarti dia ini cuma satu saja puncaknya. Kemudian sinklin itu lipatan sederhana yang kedua sayap lipatan menuju ke sumbu lipatan. Ini di sini ada lipatan. Misalnya di sini. Ini ada monoklin, antiklin, sama sinklin. Jadi harus diingat dia berperan sebagai perangkap minyak dan gas bumi. Ini lipatan. Kemudian ada gabungannya, overtone, antiklin, dan sinklin. Jadi kalau tadi cuma antiklin atau sinklin saja, ini dia gabungan. Gabungan. Nah, ada antiklinnya, ada sinklinnya. Ini antiklin, yang ini sinklin. Nah, ini dibagi lagi jenis lipatan berdasarkan kedudukan. Kalau tadi kan cuma ada monoklin, ya kan, sinklin, sama antiklin. Nah, ini dia berdasarkan kedudukan garis sumbu itu dibagi lagi. Ada paralel, ada similar, ada harmonik atau disharmonik, ada stigmatik, ada chevron, ya. Kemudian isoklin, klin, dan clean bands. Ini PR-nya itu kalau kemarin mineral ya, ini foto atau gambar jenis lipatan. Sama kayak kemarin. Ya. Lipatan paralel seperti apa? Similar seperti apa? Harmonik atau disharmonik apa? Gambarnya. Kemudian stigmatik, ada chevron, isoklin, clean bands. Nah, ini apa yang di materi ini nanti ini yang saya dapat ya. Nanti kalian gambarnya tidak boleh sama dengan ini. Nih anti-clean false. Nah, kan ini anti-clean.
Dia cuma satu ini saja. Nah, kemudian ada lipatan rebahan, recumbent folds. Ini rebah ya. Dia lipat tapi rebah. Nah, kemudian ada syncline. Nah, ini syncline, lihat syncline. Di atasnya ini di atasnya rata. Ketinggiannya sama, tapi ininya bentuknya seperti ini. Nah, syncline. Syncline itu cekungan kan? Kemudian ada chevron. Nah, ini chevron. Dia zigzag bentuknya. Ya. Ini sama nih, bentuknya zigzag. Chevron. Nah, kemudian ada disharmonik. Nah, ini disharmonik itu berarti dia dia lipatan tapi tidak beraturan. Ini ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah. Kemudian tigmatik, ini bentuknya. Kemudian ada clean bands ini, nah gambarnya ini ya. Nah, di pegunungan ya, pegunungan batu, kelihatan nih alur-alur ini ya lapisannya. Kemudian ada lipatan lengseran patahan ini. Nah, bentuknya. Nah, ini jenis-jenis lipatan. Kemudian bagian lipatan dibagi lagi ada hing plane, overturn, dan recumbent, ada plunging fall. Ini cuma yang tadi ini. Kalau ini kan hing plane ini bidang imajiner yang membagi lipatan menjadi dua bidang yang sama besar. Kalau misalnya dia seperti ini kan. Jadi bidang imajiner itu berarti imajiner itu perkiraan. Kita memperkirakannya di sini. Yang sama besar. Kalau sama besar berarti. Nah. Kemudian ada Overton Fall. Dijumpai pada barisan pegunungan yang terbentuk oleh kompresi pada convergent plate boundaries. Nah, ada plunging fault. Nah, ini nanti cari juga contohnya. Contoh foto atau gambarnya. Nah, itu tadi lipatan. Sekarang sesar, patahan. Sesar atau patahan ini, nah sesar ini bukan operasi sesar ya. Sesar atau patahan, sesar dalam bahasa geologi, itu artinya patahan. Kalau patahan berarti kalau tadinya kalau digempa itu kalau kejadian gempa tanahnya tadinya datar, kemudian terjadi gempa salah satunya turun. Nah, yang ini jadi pindah ke bawah. Itu patahan. Nah, bidang yang terbentuk karena kekuatan batuan tidak dapat menahan lagi tekanan atau beban yang ada sehingga akhirnya batuan tersebut patah. Nah, setelah terjadi sesar tersebut atau patah tersebut, kedua bagian yang tadinya berhubungan dapat geser naik atau turun, atau bergeser secara mendatar. Jadi patahnya itu, kalau patah naik atau turun itu, kalau misalnya tadinya dia seperti ini, kalau dia naik, berarti salah satunya naik. Ini misalnya naik. Ini patah dia di sini. Kalau dia turun, berarti ini kalau ini turun misalnya. Itu ini ya. Atau kalau misalnya dia mendatar ini ya, tadinya dia ini bergeser tanpa atasnya, misalnya tanpa atasnya dia lurus ya, tapi pas ini ada ini patahan yang ini bergeser, jadi bentuknya jadi seperti ini.
Ini kalau yang geser mendatar ini bisa ketahuan itu dari mana? Dari bentuk sungai. Dari bentuk sungai, tiba-tiba sungai ini ya tadinya lurus tiba-tiba belok, terus lurus lagi. Nah, itu berarti dia terjadi patahan. Nah, ini sesar atau patahan yang terbentuk karena proses tektonik atau gempa itu umumnya tidak berdiri sendiri, ya, tapi menghasilkan sesar lain yang lebih kecil di sekitarnya, sehingga dapat membentuk suatu sistem sesar yang kompleks. Ini azan ya. Ini azan dulu ya. Selesaikan azan dulu. Nanti dilanjutkan lagi. Kalau misalnya nanti ini link ini habis pas azan, masuk ke link kedua.
Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini contoh patahan ya. Kalau tadinya dia apa? Ini lihat apa lapisan atasnya dengan yang sebelah kiri dengan lapisan atas yang sebelah kanan. Ini kan bentuknya sama. Tapi karena ada apa peristiwa atau kejadian tektonik ya, terjadi patahan, jadi satunya turun, ini turun ya, satunya naik, ya kan? Nah ini, terus ini satunya kelihatan, yang tadinya ini harusnya di atas, kan? Kemudian apa terjadi patahan. Nah setelah beberapa waktu ya terjadi apa pengendapan, pelapukan, jadi lapisan atas ini apa berlapis-lapis sehingga akhirnya yang ini ada lapisan baru. Tapi lapisan lamanya itu karena patahan, ini patahan. Sama ini juga. Ini sesar naik, ada sesar normal, ada sesar geser. Nah, ini geser. Ya. Jadi dia bergeser. Apa bukan ke atas ke bawah, tapi bergeser ke apa ke samping. Ya. Ini ada sesar miring, ya. Ini disebut sesar tunggal. Nah, biasanya kalau sesar atau patahan itu bukan cuma satu lokasi. Biasanya dia merembet. Ya. Nah, kayak ini ada sesar utama, patahan utama patahan yang utama yang paling besarnya. Nah, nanti dia diikutin sama patahan yang kecil. Nah, ini patahan itu struktur rekahan yang telah mengalami pergeseran, umumnya disertai struktur yang lain seperti lipatan, rekahan dan sebagainya. Nah, apa indikasi ya indikasi itu atau yang menandai ya tanda-tanda terdapat patahan itu pertama ada bisa dikenal melalui gawir sesar atau bidang sesar ya breksiasi ini bahasa geologi. Nah ini yang mudah nih deretan mata air ya. Kalau biasanya ini daerah pegunungan ya, kalau misalnya banyak itu tiba-tiba di antara lapisan batuan itu muncul mata air kan, makanya kalau di pinggir jalan itu banyak orang bikin saluran ya untuk untuk minum atau untuk sumber air minum. Nih, biasanya di arah daerah pegunungan, kalau di Sumsel kan pagar alam. Itu banyak deretan mata air. Kemudian sumber air panas. Nah, ini. Kan air itu bisa panas itu karena dia dia menyatu dengan panas bumi ya. Nah, panas bumi ini kan bisa keluar karena ada celah. Kan kalau dia tidak ada celah ya dia tetap berada di dalam dapurnya magma. Nah, karena ada celah ya jadi panas bumi ini panas uapnya saja itu keluar. Nah, kalau dia keluarnya itu celahnya itu ada di badan air ya, maka dia akan jadi air panas. Nah, ini salah satu tanda kalau ada terjadi patahan. Itu sumber air panas, kemudian deretan mata air. Kemudian penyimpangan atau pergeseran kedudukan lapisan yang seperti gambar tadi. Kemudian gejala struktur minor seperti cermin sesar, gores garis, lipatan dan sebagainya. Yang pasti yang mudah dipahami itu yang C sama D nih. Ada deretan mata air, kemudian sumber air panas. Nah, jenis sesar itu ada normal, naik, mendatar yang tadi. Nah, ini. Cari contohnya. Contoh foto atau gambar. Jadi tadi ada lipatan, kemudian ini sesar. Nah, nanti dibentuk seperti yang kemarin, tugas kemarin clipping ya. Nah, ini sesar normal ya.
pergeseran vertikal dan batuan di atas bidang sesar atau hanging wall bergerak menurun bidang sesar relatif terhadap foot wall. Ini curamnya itu 65 sampai 90 derajat. Oke. Kemudian sesar naik. Ini dia naik jadi membentuk satu perbukitan. Mendatar. Nah, ini yang mendatar ini yang tadi saya bilang. Harusnya kan dia lurus ya. Ini harusnya lurus. Tiba-tiba terjadi patahan. Jadi dia bentuknya seperti ini. Nah, tidak dijumpai tebing yang tinggi, kenampakan yang lurus memanjang, dan adanya ketidakmenerusan pada jenis bentang alam dan pembelokan sungai tiba-tiba. Nah, ini indikator atau tanda-tanda terjadi patahan. Nah, ini contoh-contoh gambarnya, ada bidang sesar 45, kurang dari 45, ada yang naik, ada yang turun. Nah, ini kurang dari 15. Ini ya. Nah,